Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan perkembangan umat Islam di Asia Tenggara. Bagaimana perkembangan umat Islam di Malaysia? Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia, menurut Azumardi Ajra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini bernama Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, merujuk pada pernyataan Ahmad Sewang. Yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu dari masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan yang dinamakan bottom up. Yang kedua, disebut dengan top down, dari penguasa lalu ke masyarakatnya. Agama mayoritas Islam di Malaysia ada 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao, dan Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Pada tahun 1920-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh Qori dan Qori'ah Indonesia. Islam di Malaysia juga tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak tahun 1992. Bagaimana perkembangan umat Islam di Thailand? Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakui Kerajaan Patani, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunis Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Islam yang bekerja di Bangkok. Masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi 2. Masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai atau Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani atau Thailand Selatan. Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunis warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah non-Muslim. Bagaimana perkembangan umat Islam di Brunei Darussalam? Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu Tarsila atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang berdapat di Bandar Sri Begawan. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima,
yang wilayahnya meliputi Sulu, Selendung Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanatani, dan utara Pulau Palawan. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad-Daulah, setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Desember 1983. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu, yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Pusat kajian yang didirikan pada 16 September 1985 ini bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat pada saat hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Setiap hari besar Islam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Bahkan, Sultan Hasan al-Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan. Bagaimana perkembangan umat Islam di Filipina? Jumlah penduduk Mindanao berkisar 19 juta orang, di mana kurang lebih 5 juta adalah Muslim. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum Muslim selama 5 abad melawan para penguasa. Pada saat sekarang, umat Muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM, The Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dari sekian banyak kelompok Muslim Filipina, Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Sufisme memengaruhi corak Islam di Maranao, terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Nama bangsa Moro merujuk pada 4 suku yang mendiami Filipina Selatan, yaitu Tausug, Maranao, Maguindanao, dan Manguinguin. Islamisasi awal di Sulu dapat diklarifikasikan dalam beberapa tahap. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13. Tahap kedua yang diperkirakan terjadi paruh kedua abad ke-14. Tahap ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Syariful Hasyim menjelang tengah abad. Bagaimana perkembangan umat Islam di Vietnam? Vietnam merupakan salah satu negara komunis di Indonesia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Sejarah perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari ceria Putra Campak, seorang putri dari Kerajaan Campak pada akhir Kerajaan Majapahit yang bisa disebut dengan Putri Campak. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam, namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebarkan antara masyarakat Kham. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga memeluk agama Islam. Orang-orang Kham atau sebuah untuk orang-orang kerajaan Champa berorientasi kepada Islam. Secara umum, total populasi Muslim, terutama dari komunis Kham di negara yang berpenduduk 86 juta orang itu sekitar 100.000 orang.
Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama Muslim terekam yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam kemudian menikah dengan anak-anak negeri tersebut seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, dan jumlah mereka merupakan kelompok terbesar dari jumlah umat Islam secara keseluruhan. Kelompok ketiga, Muslim dari warga Vietnam asli, dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan komunis secara baik, seperti Kampung Tan Bau pada bagian kota Tan An, baik dengan masuknya warga kepada Islam atau mereka masuk Islam melalui pernikahan. Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunani dan Bani. Muslim Sunani yang terbesar di seluruh penjuru negara Indonesia bermadhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Bagaimana perkembangan Islam di Singapura? Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa, sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan mayoritas beragama Buddha 42,9%, ateis 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8%, dan Hindu 4%, serta sisanya kepercayaan lain 0,6%. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad 15 menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu Islam berkembang di daerah ini. Madhab yang dianut oleh Muslim Singapura adalah madhab Syafi'i dengan paham teologi Aisyah-Ariyah. Adapun fungsi dan tugas Majelis Ulama Islam di Singapura sebagai berikut. Yang pertama, memberi sarana kepada Presiden Singapura dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Kedua, mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura termasuk usapan hak dan sekretarisasi halal, mengelola wakar dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. Keempat, mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung dan menyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam. Kelima, mengelola semua majelis dan madrasah di Singapura. Adapun kelompok migran dan luar wilayah dibagi menjadi 2 kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dan subkontinen India atau pantai timur dan pantai selatan India, dan keturunan Arab khususnya Bagaimana perkembangan umat Islam di Myanmar? Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dari total jumlah penduduk. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah tetapi belum tersebar luas, walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kala itu, wilayah tersebut masih disebut Burmanjah. Mayoritas penduduknya Muslim. Bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya.
tatkala Suja Saudra Aurangzeb, penguasa Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Burmania, merupakan berbaur dengan para penduduk sampai menyebar agama Islam. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Sikap Muslim Rohingya terhadap sosialitas Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan Partai Sosialis yang berkuasa. Tujuan kelompok ini adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang pemerintah Myanmar. Mereka membentuk Front Nasional Pembebasan Rohingya. Itu kelompok kedua.